Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 23 November 2021. Dan seperti biasa masih akan coba saya update untuk Mitratel karena udah kelar gitu ya. Teman-teman yang tebar fear, teman-teman yang pegang barang juga sudah melihat bahwasanya Mitratel sebenarnya masih sesuai skenario ya yang saya bilang. Yaitu dia nggak lock ARA, nggak lock ARB juga gitu ya. Bahkan tadi sempat lama dia nge-stay di harga BEP. So, harusnya teman-teman semua minimal nggak sampai loss ya di Mitratel. Kecuali yang greedy yang masih hold ya mungkin posisinya masih floating. Tapi buat yang tadi cekatan ya bahkan harusnya bisa taking profit gitu ya. Saya dan sebagian teman-teman saya yang teman-teman VVIP maksudnya yang sudah prepare, yang sudah saya siapkan strateginya, mereka udah rata-rata TP. Ya, mereka rata-rata sudah taking profit di sekitar 820 sampai 850. Ya. Setidaknya secure lah, ya setidaknya secure, setidaknya aman, nggak loss banget. Gitu ya, dapat modal besar 3% pun udah lumayan kan, cuannya seperti itu. Oke, nah sebelum itu kita akan bahas market outlooknya masih ke atas, cuman biasalah ya masih berproses, ini yang harus kita maintain terus setiap hari pergerakannya. Nah, cuman kalau tadi saya ada diskusi gitu ya dengan beberapa kawan saya, kawan trading saya, kita menemukan menarik bahwa ada beberapa teman saya yang menyatakan bahwa ini marketnya malah mau rising wedge, ya dimana pola rising wedge terjadi gitu ya. Ketika suatu market atau suatu saham ya bergerak naik, tapi kenaikannya semakin lama semakin terbatas. Hingga suatu titik dia tidak mampu lagi naik dan ada faktor lain misalnya berita, news dan sebagainya membuat pattern tersebut terkonfirmasi lewat breakdown dari dia punya rising wedge. Nah, ya jadi pattern rising wedge kurang lebih memang mengerucut ke atas. Jadi ada pembahasan menarik saya dan teman saya discuss, wah ini rising wedge nih. Tapi saya bilang belum tentu. Ya, Anda kalau cek Dow Jones itu banyak rising wedge, tapi ujung-ujungnya dia breakout all time high terus ya. Jadi tetap ikutin planning saja gitu ya. Anda buat planning di setiap saham ya ikutin. Jebol ya cut loss, di saat belum jebol ya Anda silakan hold, gak masalah. Ya, dan tetap fleksibel gitu ya. Kayak hari ini kita ada cut loss 1 yaitu Sochi gitu ya, karena ada inflow bandar, ada flow bandar ya, bandara keluar, lebih tepatnya bandara cut loss ya. Lebih tepatnya bandara cut loss, ya sudah saya cut loss 3% 4% gitu. Jadi kita fleksibel dengan market. Ya. Kita fleksibel dengan market. Nah, cuman arah outlook market memang ada buat pattern wedge seperti ini, rising wedge. Ya, nah semoga sih dia nggak breakdown ya. Kalau breakdown akan bahaya. Tapi ada chance juga ya dia akan retest lagi. Seperti biasa market kan after dia breakout gitu ya, dia akan balik lagi nih ke EMA 13. Nah, cuman dengan candle posisi yang cukup oke sebenarnya ya. Yang candle yang cukup oke, bisa aja besok lanjut running lagi. Gitu. Lah, lalu hari ini ada sebenarnya bisa dikatakan terlepas dari Mitratel tetap ada outflow. Ya, tetap ada outflow cuman nggak banyak. Ya, menurut saya nggak banyak outflow-nya. Ya, jadi overall ya masih oke lah gitu ya. Banking semua masih dimasukin. Ini Unilever, dividen, Harum yang nikel punya, BRMS technical yang sudah bagus, kita di VVIP sudah banyak kita recall ya, dan lain-lain sebagainya. Ya, banking masih cukup sustain di Akum. Jadi overall ya masih bagus. Gitu ya. Lalu nextnya kita akan sedikit bahas gitu ya kepada Mitratel. Coba kita cek closingannya di berapa ini. Oh, 765. Sayang sekali. Saya pun udah lepas. Ujung-ujungnya kita saya pun ada cut loss karena maksudnya banyak. Ujung-ujungnya saya floating loss belasan juta. Ya itu udah termasuk fee ya. Udah termasuk fee. Total pokoknya nominal saya belasan juta minusnya. Ya, kenapa? Karena saya kan pakai sekuritas baru. Ternyata saya baru download hari ini agak crash. Jadi saya buru-buru download lagi di handphone. Saya baru eksekusi di handphone. Jadi agak telat TP saya sebenarnya. Justru malah saya yang telat TP. Tapi overall ya nggak dalam-dalam banget. Ya itu udah sesuai batasan resiko saya. Ya. Oke. Untuk Mitratel menariknya bahwa ini CS nambah ya. Jadi ada 3. Ya, ada 3 broker yang jualan.
Entah dia panic sell, yang jelas mungkin panic sell ya. Yang jelas mungkin panic sell. Saya nggak tahu karena bodohnya kalau dia memang mau jualan gitu ya. Kalau dia memang mau jualan di awal, mendingan dia nggak usah ikut IPO karena dia rugi. Ya dia beli di 800 jualnya di 793. Kayak CS Credit Suisse dia jualnya di 78 ini jadi cut loss. Ya pasti cut loss karena IPO dapatnya tok sama semua sama rata di 800. Ya tapi bisa jadi nanti kejadiannya kayak Bukalapak ya. After dia di markdown gitu ya, nanti dia buyback di bawah. Bisa gak? Bisa banget. Cuman per sekarang masih terlihat distribusi. Itu yang harus kita lihat. Ya, jadi belum ada perlawanan gitu ya, belum ada perlawanan. Ini nego juga masih aman ya sebenarnya, belum ada perlawanan. Nah, cuman yang menariknya dari MTEL si underwriter utamanya si CC, ini dia masih sustain akum. Ya, nahan lah, ibaratnya nahan jualannya. Ya nahan jualan, cuman ya dia nahan sendiri, sisanya palingnya kecil-kecil kayak gitu. Jadi kalau ini masih terus berlanjut ya feeling saya si Mitratel juga besok masih ada chance untuk diturunin dulu. Ya minimal dia akan konsolidasi gitu ya, minimal dia akan konsolidasi dulu. Ketika retail sudah transaksi mulai nyepi, retail udah lupa sama si MTEL, baru kalau mau dinaikin perlahan dinaikin. Banyak ya kejadiannya kayak MCOL yang ternyata beggar. Sampai sekarang still continue nih si MCOL. Yang nggak apa namanya, nggak ada yang ganggu lah. Ya si MCOL ini istilahnya nggak ada yang ganggu. Ya jadi dia nggak arah tapi dia sideways dulu. Nah ketika lupa dia breakout udah. Retail pun kadang lupa kalau dia breakout udah nggak lirik. Gitu. Karena polanya behavior after IPO 1 bulan 2 bulan retail tuh agak lupa. Kecuali benar-benar muncul di running trade baru ingat, oh ini IPO ya. Kalau nggak biasa lupa. Nah itu mungkin skenario yang mungkin terjadi di MTEL. Ya makanya karena saya instruksikan ke teman-teman di VVIP, karena tujuan kita memang first day kita TP atau jual minimal ya, saya nggak mau pusing, saya jual gitu ya, tanpa perlu pikir panjang lagi. Ya kita nggak invest kok di sini, kita memang pure IPO, jadi nggak perlu juga bahas fundamental, PBV dan sebagainya. Oke, jadi outlooknya kurang lebih seperti itu untuk Mitratel sendiri. Ya, kalau teman-teman perhatikan tadi memang sempat 2 menit ya, 2 menit 3 menit dia sustain di angka 845 ya. Di angka 810 bahkan sempat naik ke sini nih. Ya, sempat sustain cukup lama di sini. Ya setidaknya bisa jual BEP gitu ya, BEP bahkan sempat fluktuatif di menit-menit 1 menit kedua itu lumayan banget ya di 830 840, cuman takutnya error sekuritas Anda jadi Anda nggak bisa kejual, itu aja sih ya. Tapi kalau Anda langsung pasang order booking harusnya bisa langsung jual. Oke ya, nah itu untuk Mitratel. Lalu informasi saja bahwa untuk IPO ya, untuk next dari IPO kita sendiri ya, IPO-nya masih banyak banget gitu ya. Dan yang paling dekat ada Depot dan Bino yang sama-sama masa penawaran umumnya berakhir di tanggal 23 ya, which is itu besok terakhir. Jadi Anda bisa input dari hari ini ya, nanti tanggal 23 siapin dana, besok nanti dipotong. Listingnya di tanggal 25 ya, allotment-nya juga besok. Jadi buat yang mau silakan. Ya, Om ikut yang mana? Ya saya infonya di morning di teman-teman VVIP ya, di sini saya nggak info. Ya cuman pada intinya hati-hati aja ya, nggak semua IPO juga menarik untuk kita buy, harus filter-filter juga. Ya oke, itu untuk sekedar update IPO aja ya buat teman-teman Mitratel yang masih pegang, pantau ketat lagi Mitratel tentunya untuk besok. Kalau broker-broker yang tadi masih distribusi masif, sedangkan CC-nya cuma nahan ya pasti turun. Kecuali CC-nya tuh nge-HK, itu bisa markup. Tapi kalau CC-nya masih belum mau meng-HK, itu menurut saya masih sangat sulit ya, menurut saya itu masih sangat sulit. Konsolidasi dulu lah ya, konsolidasi dulu. Oke, nah market juga sudah kita bahas. Berikutnya kita langsung aja bahas ke requestan ya, kita langsung aja bahas ke requestan sebentar. Oke, pertama Tower ya, Tower hari ini bergerak gitu ya, karena memang posisinya sudah disupport ya, bagus secara charting gitu kan, dengan price actionnya memang di 12.15 ya. Ya setidaknya 2200 dijebol udah bagus. Nah ini dia lagi di area resisten, tinggal tunggu konfirmasi dia bisa breakout atau enggak. Harusnya sih breakout ya, menurut saya feeling saya breakout gitu kan. Nah ini Anda bisa spekulasi nih buy on breakout. Next target ada di 12.50 ke atas ya.
Lalu nextnya yellow. Ya, lalu nextnya ada yellow. Masih belum bangkit. Ya, saya nggak tahu kenapa dia masih belum bangkit. Berarti ini bener-bener guyur habis-habisan. Nggak ada mercy-nya. Cuman balik lagi, ini sudah terlalu banyak ARB. Soon or later, cepat lambat akan ada movement di mana dia bangun. Mentok-mentok dari technical itu kan ada resistance, ada area support di 160-170. Nah, kalau hitungannya dia ke area sana, maka dia harus turun sekitar ya 2-3 kali lagi. Nah, berarti dalam minggu ini harusnya Yellow akan bangkit. Anda bisa pantau. Jadi, ARB Hunter itu bukan kita beli pas dia ARB langsung HK, enggak. Pada saat dia digoreng, di spam, dicicil sampai habis, kita masuk di sana. Gitu ya. Lalu nextnya untuk Pakwon gitu ya. Pakwon untuk property masih good, view-nya masih on track. Untuk Pakwonnya sendiri ya nggak ada masalah gitu ya. Overall masih bagus ya. Support pertama di 530, dia lagi pullback aja nih after breakout kemarin. Outlooknya masih good ya. Outlooknya dia masih ke arah sinilah 600 ke atas secara swing panjang ya. Cuman dalam proses kenaikannya pasti ada naik turunnya. Oke, lalu ILS tadi sempat digoreng ya. Seperti saya bilang 200 tuh area kuat gitu ya. Jadi teman-teman yang udah serok ya udah pasti cuan gitu kan. Cuman gagal arah ya karena copet aja. Ini kan emiten gorengan Mirai gitu ya. Jadi pasti mereka main copet aja. Jadi jangan expect setiap digoreng akan arah terus. Enggak, kita nggak bisa expect seperti itu. Ya, tapi overall untuk ILS masih bisa coba copet-copet karena volatility-nya masih tinggi. Tinggal kita main positioning-nya aja. Ya, lalu nextnya Toys gorengan Mirai. Ya. Untuk Toys gorengan Mirai, coba kita cek ya. Tadi Toys sama Truck ya. Toys sama Truck itu di akum cukup besar. Ya ada YP gitu ya. YP-nya gendut banget. Satu lagi Toys-nya juga ada YP. Meskipun nggak segendut Truck, tapi ya tetap gendut. Nah, dari technical keduanya oke. Ya, yang lebih gurih sih Truck gitu ya. Tapi Toys pun juga nggak kalah dan lebih aman karena chartnya udah landai. Ya kan, seperti yang saya bilang, Anda kalau mau cicil Toys beli aja karena disupport. Nah, bukan itu aja, lalu yang kedua, kalau orang-orang yang mau pom-pom itu bisa dikaitin pakai teknikal. Nah, dia kalau mau tarik teknikal gimana pun itu trend line-nya udah pasti breakout. Ya, stokastiknya udah mulai muncul sinyal golden cross di atas keluar dari zona oversold. Volumenya pun udah mulai spike. Jadi secara logikanya dari teknikal pun terlepas ini di pom-pom atau enggak sebenarnya menarik. Nah, tinggal price action-nya untuk Toys-nya sendiri. Price action-nya di sini 200 lah ya. Kita bisa bilang area psikologis ya memang 200. Ya dia harus bisa lolos 200 untuk si Toys kalau memang dia mau komitmen untuk lanjut. Ya lanjut apa om? Ya lanjut naik. Itu di sekitar 200 harus lolos dulu. Ya karena ini kan konsolidasi, dia sebenarnya masih konsolidasi di range 200 sampai 170. Nah, ketika konsolidasi ini ditembus, nah maka itu baru menarik. Ya bukan tidak mungkin besok langsung ditembus. Nah, bisa spekulasi kalau teman-teman mau. Ya, lalu Unilever mau bagi dividen meskipun dividennya kecil, tapi overall ya teknikalnya bagus, dia berhasil breakout. Ya 4740 ini menandakan balik lagi ke track yang semula. Ini sinyal yang bagus. Anda teman-teman kalau mau beli pas pullback juga oke. Overall juga kayaknya ada akumulasi, harusnya ada akumulasi juga, overall bagus. Lalu nextnya Arka. No comment. Ya ingat kompetisi Mirai sebentar lagi juga mau selesai. Ya seminggu 2 minggu lagi. Dengan IHSG yang masih, ya meskipun hari ini anomali ya, turunnya banyak, yang IRB banyak, tapi marketnya cuman hijau tipis gitu kan. Tapi overall market all time high. Ini akan membuat third-liner tidak melulu untuk digoreng. Apalagi emiten-emiten yang sudah digoreng berkali-kali. Contoh kayak Arka ini sudah digoreng 3-4 kali. Saya pun udah TikTok ini 2 kali untuk Arka. Jadi akan semakin berat untuk meng-HK. Ya, akan semakin berat bandar untuk HK, apalagi emiten yang sudah ada pola. Nah, untuk Arka, kalau Anda mau masih spekulasi hold, ya batas 63, pokoknya 63 jebol ya cut loss. Oke. Lalu nextnya IPCC. IPCC saya nggak tahu ada berita apa, yang jelas ada fall spike di sini. Ya, sehingga saya terakhir ya dia mau bagi dividen juga.
Ya dia mau bagi dividen, tapi today ada akumulasi yang besar dari RO, ZP, KI gitu ya. Ada akumulasi yang besar. Kalau nggak salah dari kemarin juga gak sih? Ya, dari kemarin juga ada YU. Nah, ini udah mulai ada akumulasi. Mungkin ya berita nanti kaitin merger. Padahal mah merger kan udah dari Oktober awal gitu ya. Tapi secara teknikal bisa lolos 600 ke atas itu bagus. Ya, bisa di maintain. Nah, nextnya BBKP no comment, masih ARB ya, masih no comment. Untuk BNI overall good ya. Chartnya kayak gini nih, naik 1 2 3 4, naik 1 2 3 4, 5 naik 1 2 ya, tunggu 3 4 nanti naik lagi. Intinya per sekarang untuk BNI ya minimal dia harus sustain di atas 374 ya, 374 370. Ini adalah batas stop lossnya si BNI. Overall masih bagus karena trennya udah mulai naik ya untuk BNI gitu ya. Om, nasib BBKP gimana? Kalau untuk long balik lagi ya, ini kan tradingnya bisa ditradingkan hari ini, Rakisunya ya sampai seminggu ke depan. Nah, kalau Anda yakin untuk hold long, better Anda tebus. Karena rata-rata kan tebus kita di 200 untuk BBKP ya. Jadi hitung-hitung Anda average down di 200. Nah, cuman untuk recovernya ya kadang emiten-emiten Rakisu kayak gini butuh waktu. Ya, butuh waktu yang nggak singkat. Jadi main time frame. Kalau time frame Anda kuat panjang ya silakan. Ya, teori open sama dengan low gimana? Itu maksudnya gap up. Ya, gap down. Jadi openingnya gap down biasanya ya karena terjadi panic selling. Cuman emiten-emiten yang basisnya nggak liquid itu sering gap down. Ya, karena nggak liquid, bid offer yang nge-gap ya tidak bersusun secara berurutan, makanya sering terjadi gap down. Oke? Nah, kalau teori gap down ya tandanya ada penjualan, ya ada minat jual yang tinggi sehingga sahamnya potensi turun. Dengan catatan memang ketika open gap down langsung ada volume yang besar. Tapi kalau cuman gap down gara-gara satu lot, ya itu bukan bisa dibilang ada minat jual yang tinggi. Untuk case ya dia lagi konsolidasi aja. Ya wajar lah ya karena dia sudah naik banyak. Di sini juga terjadi sedikit divergence ya kalau teman-teman perhatikan. Ya, menjadikan sinyal indikasi yang kurang bagus untuk jangka pendek. Ya, Anda bisa cicil-cicil aja pas merah kalau mau. Outlooknya sih masih bagus. Bima juga tadi sempat digoreng, mau coba kembali nampaknya ke track yang semula. Ya, paling target saya dia nyampe sini aja nih. Ya, paling kalau mau digoreng ya dia akan uji resisten lagi di sekitar 220 230. Ya di sini lah. Sini. Ya, overall outlooknya bagus karena dia berhasil balik 200. Outlooknya bagus, dia bisa berhasil balik 200. Nanti tinggal kita maintain, kuat gak dia bertahan. Overall nih MG yang akum ya. Overall nih MG yang akum sih. Ya dia rata-rata 1200 ya 199 200 ya Anda bisa next try di sini. Ya jebol 200 balik 200 ke bawah Anda cut loss. Gitu ya. Lalu next GPRA, tadi GPRA pun saya udah TP ya di VVIP juga informasi di grup, rekom pribadi di grup juga udah TP untuk GPRA. Closingannya gak bagus ya karena memang marketnya sebenarnya gak terlalu oke sih ya, netral aja marketnya hari ini. Meskipun candle gak bagus tapi outlooknya masih oke ya, sama batas supportnya masih di 85 sampai 86. Lalu tempat gas secara teknikal masih oke, dia sustain follow up di atas EMA 13 nya ya. Biasa kalau candle kayak gini nih mau di breakout sih gitu ya, biasanya loh ya, tapi tidak selalu. Nah kalau memang ini di breakout, ini nggak lama lagi dia breakout, dia punya pennant ya, dia punya triangle gitu ya. Pegas juga masih membukukan atau memperbaiki kinerja keuangannya, jadi overall masih bagus ya, outlooknya masih bagus. Lalu nextnya Metal sudah, Saratoga ada potensi lagi gak? Secara swing masih ya, kita di atas 2000 masih oke. Wuton ini emiten konstruksi, tadi konstruksi pada ngegas tapi akhirnya kempes ya. Outlooknya masih bagus di atas 286 hingga 290 ya, ini harus dijebol sebenarnya baru bagus. Nah cuman kalau Anda mau batas support ya di sini, support pendek di 272, dia di atas 272, Anda mau spekulasi hold silakan.
Dia masih buat pattern, ya dia masih buat pattern, bisa dia buat double bottom di sini atau dia buat semacam wedge juga bisa. Ya, dia buat semacam triangle juga bisa di sini. Ya, bisa. Everything can be happen. Ya, cuman dia lagi konsolidasi aja. Oke, lalu empau belum ada pergerakan. Nah, ini belum terlalu banyak digoreng sebenarnya si empau. Ya, udah cukup stabil juga. Kita lihat apakah udah ada akumulasi. Ya, tipis-tipis juga ya. Nggak ada pergerakan yang signifikan juga, tapi udah low risk. Nah, ya, low risknya gimana? Contoh nih, dia jebol sini nih, Om. Jebol 115 ya, cut loss. Jadi selagi dia di atas 115, ada chance banget untuk dia membal. Ya paling membal ke 125, 130 dulu. Gitu ya. Lalu untuk Sochi, ARB, kita pun cut loss, saya pun out dulu ya. Putar ke yang lain, masuk ke yang lain. Secara teknikal di atas 210, 208 sih oke ya. Jadi as long as dia di atas angka ini masih good. Nah, besok cek aja kalau dia masih kuat di atas angka ini itu masih bagus sebenarnya. Ya, tapi kalau dia balik 208 ke bawah itu jadi sinyal yang kurang bagus. Untuk IATA masih bisa di maintain ya, untuk IATA masih bisa di maintain di atas 85 65 66. Ya, masih bagus banget di atas 65 66. Lalu nextnya ada PKPK. Ini biasanya akan ngikut MITI. Ya, ini MITI juga bisa dipantau ini ya untuk beberapa hari ke depan, siapa tahu ada pergerakan, tinggal atur posisi aja. Untuk PKPK sendiri ada support gitu ya di sekitar 157 sampai dengan 162, which is udah deket-deket banget dengan area support, ada chance untuk technical rebound. Apalagi tadi ILS-nya sempat digoreng. Bukan tidak mungkin menutup kemungkinan bahwa si PKPK pun juga ada potensi digoreng. Ya, lalu nextnya mana nih ya? Ini ya. Lemas, Breeze. Salah satu aja ya. Satu orang request satu aja. Untuk Breeze posisi udah bottom banget. Anda bisa spekulasi buy kalau Anda mau sebenarnya karena udah cukup bottom. Biasanya setelah Breeze menyentuh area bottom akan terjadi technical rebound. Ya, technical rebound. Nah, ini kita bisa manfaatin jual di resist. Ya, biasanya dia ke area di 2100 2200 untuk pantulannya. Lalu VNRA masih bisa di buy gak? Tadi VNRA saya pun recall di grup ya, waktu harganya masih di 190-an. Ya, waktu masih di sini saya nggak screenshot tapi. Kenapa? Karena itu pribadi aja. Ya. Banyak yang rekom pastinya Verena dari beberapa grup. Ya, untuk Verena wajar lah ya karena sebenarnya teknikalnya cukup oke. Terakhir nih NI gitu ya, ada MG juga yang copet, itu dia jualan. Sehingga harga sahamnya diguyur. Nah, tapi masih bisa di maintain. Biasanya kalau kayak gini dia akan istirahat 1-2 hari baru nanti lanjut lagi. Masih bisa spekulasi buy dengan batas mungkin awal 190 ya. Ya 190, jadi di atas 190 mungkin masih good. Gitu ya. Mari masih berat nampaknya ya, batasi di 420 dulu. Untuk friend udah saya bilang kalau nggak kuat bisa di cut loss dulu. Hari ini juga ARB ya agak kurang bagus, patah trend dan sebagainya. Ya karena dia jebol balik ke 100 ke bawah. Kalau Anda mau tunggu untuk friend ya tunggu di sekitar 90-an aja. Ya 92 90. Gitu ya. Lah nextnya GDST momen baja belum ada. Cuman ya memang GDST dari dulu harganya di segitu-segitu aja, di sekitar 100-an. Di atas 100 masih bagus. Ya. Bahas BBKP dong, apakah nanti setelah RI bakal menguat seperti BBRI waktu RI? Sebenarnya agak sulit ya. Kalau Anda asumsi BBRI itu kan benar-benar after BBRI selesai RI-nya dia langsung jalan. Ya, tapi kalau BBKP karena dari awal sudah banyak drama di emiten ya mungkin agak berat. Ya, tapi balik lagi ya karena ini juga emiten-emiten yang memang concernnya digital dan digital memang kita harus melihat di future ya beberapa tahun yang akan datang. Maka dari itu ya harus time frame-nya panjang, sama seperti yang saya bilang ke teman-teman di VVIP. Time frame-nya panjang gak? Uangnya dingin gak? Kalau uang dingin silahkan. Ya hitung-hitung tebus aja di 200, nggak masalah. Tapi uang Anda akan ketahan di sana dalam waktu yang mungkin bisa lama, bisa cepat. Nah, Anda siap nggak? Kalau siap silakan. Kalau enggak, dari awal saya udah bilang Anda bisa prefer cut out waktu di sini. Ya kan dikasih kesempatan tuh untuk exit. Gitu ya. Tapi setelah RI patut diperhatikan biasanya ada pergerakan. Ya banyak kok emiten-emiten atau bank-bank setelah RI itu menggeliat itu banyak. Kayak kita doakan bergerak setelah RI. Ya SSP masih di atas MA13, hati-hati kalau MA13 jebol di sekitar 436.
ya, masih dalam flagnya ya. Kalau kita tarik nih masih dalam flagnya sebenarnya untuk ISSP-nya itu sendiri. Ya, ini masih dalam flagnya nih. Gitu ya, ini tinggal tunggu momentumnya saja. Nah, nextnya TAPG, no comment, CPO masih sideways, keren. Ya, untuk keren, nah keren ini hari ini ada info ya. Dia buat high baru, volumenya spike juga. Ah, ini bisa dipantau. Ya, rata-rata bandar juga di sekitar 100-an. Nah, ini bisa dipantau nih ya untuk perdagangan besok. Nah, secara tren dia potensi untuk balik ya. Untuk uji resisten ya di 110 111 di sini. Ya, resistennya kemarin jebol. Nah, dia potensi DCB untuk targetnya ke sini. Kalau nggak kuat dia nanti turun lagi. Tapi kalau berhasil tembus itu menarik. Ya, bisa jadi double bottom kayak gini. Kepentok, turun, nanti breakout lagi. Ya, overall menarik lah. Ada inflow. Thanks, plan BRMS ya, Hepcu. Ya, ILS sudah, sektor yang sedang menarik. Konstruksi sebenarnya bisa dilirik. Ya, banking, cuman kan saya bukan player banking. Ya, kalau mau ya BBTN lah. Ini versi banking ininya. Ya, versi banking yang fluktuasinya lumayan kencang. Gitu ya. Lalu sisanya sebenarnya masih merata sih. Ya, bukan satu sektor itu aja yang gerak, masih ganti-gantian. Ya, jadi belum ada benar-benar sektor spesifik yang lagi gerak untuk sekarang ini. Lalu nextnya MNCN, overall bagus, dia masih still continue. Ya, after dia breakout di 940 dia masih still continue, masih bagus, masih survive. Trennya masih oke. Next resistance ada di 1050, mungkin adalah next TP buat teman-teman yang masih hold. Ya, buat yang belum buy, mau spekulasi buy, Anda buy di sekitar dekat-dekat 1000-an aja. Ya, karena MNCN bukan tipe emiten yang terus naik bukan terus naik terus-terusan. Nah, Anda beli pas dia konsolidasi kayak gini. Nah, beli. Ya, beli pada saat dia konsolidasi. Oke. Lalu nextnya Telkom. Ya, terjadi koreksi karena kemarin naiknya signifikan banget. Ya, hari ini inflow juga menyebabkan marketnya juga berat. Tapi satu hal yang pasti, dia kemarin udah komitmen flagnya di breakout. Nah, ini flag nih, breakoutnya kayak gitu. Kencang biasa after breakout. Ya. Konklusinya masih sama ya. Dia masih bisa kawal di atas 36, 35 ya masih bagus. Gak ada masalah menurut saya. Cuman sayangnya ketika dia udah komitmen breakout di 3900, dia nggak bisa balik ke angka itu. Ya, dia akan sideways dulu nih. Ya, karena gagal kan. Nah, bahkan amit-amit dia potensi test support lagi di 36, 37. Gitu. Jadi kalau mau tunggu ada kemungkinan bisa buy on breakout lagi, atau ya tunggu buy on weakness di bawah. Ya. Lalu nextnya MPPA, no comment. Cicil-cicil kayak masih buat low baru. Ya, masih no comment untuk MPPA saya saat ini. Agak riskan ini, dia kalau jebol 500 udah deh, amanin modal dulu. Ya, lalu nextnya BCIC Denar. Untuk Denar nih juga tinggal tunggu momentum Bank Mini lagi. Cuman posisinya udah di support kecil ya di 270. Anda bisa batasin di 270, selagi di atas 270 itu masih bagus. Oke. Lalu sisanya ada Era terakhir ya. Untuk Era overall bagus. Ini swing ya. Era cocok banget untuk swing bertahap, bisa cicil buy sekarang. Target awal dia akan nanti breakout di sini. Ya, dia akan breakout di sekitar 680 sampai 685. Ya, itu targetnya. Nah, ini target awal lah. Target awal di sini. Ya, 675, 685. Baru next target di 700 ke atas. Oke, jadi outlooknya masih bagus untuk Era. Tinggal Anda batasin di sini aja 630 lah. Ya, 630 untuk batas stop loss awal. Gitu, area beli bebas. Anda atur masing-masing. Outlooknya masih bagus. Oke, jadi saya rasa cukup untuk kita semua. Good luck ya. Saya doain teman-teman yang pegang MTEL, atau teman-teman yang ikut IPO lain, atau yang lagi trading apapun ya, diberikan profit dan kearifan untuk menentukan jual belinya. Ya, saya tutup. Salam Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.